Nomor 10. Isian singkat. Titik M 2,-3 dicerminkan terhadap sumbu X, kemudian terhadap sumbu Y akan menghasilkan bayangannya di mana? Ini kan T1 itu pencerminan terhadap sumbu X. Jadi kita misalkan seperti itu, dia dicerminkan dulu terhadap sumbu X, lalu dicerminkan terhadap sumbu Y. Sehingga kita komposisikan dulu lah T2 dengan T1. Atau hasilnya seperti ini. Ketika kita sudah komposisikan pencerminan sumbu X dan sumbu Y, hasilnya adalah -1, 0, 0, -1. Nah, kita dapat hasil komposisinya adalah -1, 0, 0, -1. Lalu kita kalikan dengan titik M 2,-3. Kita kali, hasilnya adalah -2,3. -1 kali 2 tambah 0 kali -3. 0 kali 2 tambah -1 kali -3. Hasilnya -2,3. Jadi bayangannya berada pada titik koordinat -2,3. Lanjut nomor 11. Garis 2x ditambah 3y sama dengan 6. Ditranslasikan dengan vektor -4,3 dan dilanjutkan dengan vektor 2, -2. Maka bayangannya di mana? Nah, ini T1-nya kita anggap sebagai T1 -4,3 dan T2-nya 2, -2. Kemudian, seperti biasa bahwa kita ambil sembarang titik dari garis 2x tambah 3y sama dengan -6. Titik x, y. Titik x, y nanti yang akan kita translasikan dengan T1 dan T2. Oke, T2 bundar T1 komposisinya adalah T2 ditambah T1. Maka T2 tambah T1, 2, -2 ditambah T1 -4,3. Maka tentu hasilnya adalah -2, -1. Nah, -2, -1 ini kita operasikan dengan titik tadi dengan prapeta x, y. Sehingga hasilnya adalah -2 tambah x dan -1 tambah y. -2 tambah x ini mewakili nilai x dan -1, y mewakili nilai y. Maka nilai -2 tambah x, -1 tambah y ini kita substitusi ke persamaan 2x ditambah 3y sama dengan -6. Nah, ini kita substitusi 2 dikali x, 2 kali -2 tambah x, ditambah 3 kali y-nya -1 tambah y, sama dengan -6. Sehingga hasilnya -2 kali -2 -4, ditambah 2 kali x, 2x, 3 kali -1 -3, 3 kali y, 3y, ditambah 3y sama dengan -6. Sehingga 2x ditambah 2x ditambah 3y sama dengan -6. Semua yang konstan ini kita pindahkan ke kanan. -6 ditambah 4 tambah 3. Hasilnya adalah 2x ditambah 3y sama dengan 1. Sehingga bayangan dari garis 2x tambah 3y sama dengan -6. Dan ketika kita translasikan dengan kedua vektor itu, hasilnya adalah 2x ditambah 3y sama dengan 1. Kita lanjut soal nomor 12. Titik A 6,4 direfleksikan terhadap garis 2x ditambah y sama dengan 1. Bayangan titik A 6,4 adalah titik-titik. Nah, pencerminan titik A direfleksikan pada garis 2x tambah y sama dengan 1. Ini adalah pencerminan terhadap garis y sama dengan mx ditambah c. Mengapa seperti itu? Karena garis ini bisa kita ubah menjadi y sama dengan -2x ditambah 1. Maka bentuknya ini sama dengan ini. Nah, coba perhatikan ilustrasi ini. Di sini saya mempunyai titik E yang saya cerminkan ke garis y sama dengan mx ditambah c. Maka saya perkirakan bayangannya di sini. Mengapa? Karena sifat pencerminan bahwa sebuah titik yang kita cerminkan pasti jarak dari prapeta ke cermin sama dengan jarak dari peta ke cermin. Oleh karena itu saya pikir bahwa jarak dari E ke sini sama dengan jarak dari E aksen ke cerminnya. Kira-kira seperti itu. Dan tahukah kalian bahwa pencerminan terhadap garis Y sama dengan mx
Ini sama dengan rotasi sebesar sudut T yang berpusat di titik A, B. Misalnya ini, titik E ini, saya putar sejauh θ. Saya putar sejauh θ ke sini, maka hasil rotasi dari E di sini, di tepat berhimpit dengan garis Y sama dengan MX ditambah C. Lalu kalau saya putar lagi sejauh θ, maka rotasinya akan berada di sini. E aksen, jadi 2 kali putar. Jadi 2 θ, 2 sudut putaran, 2 θ. Sehingga dari gambar bisa kita lihat bahwa rotasi ini berpusat di titik 0, C. Ya kan? Sini 0, C. C-nya kan tadi titik potongnya adalah C. Kemudian sudut putarannya sebesar 2 θ karena 2 kali berputar tadi. 1 kali θ, 1 θ lagi. Berarti sudut putarannya sebesar 2 θ. Dengan tan θ adalah M, dan M ini adalah gradien garis dari Y sama dengan MX ditambah C. Sehingga rumus untuk sudut putaran 2 θ, bayangannya adalah cos 2 θ, sin 2 θ, sin 2 θ min cos 2 θ dikali X. Ini X, Y ini adalah titik prapeta. Dikurang A, Y dikurang B. A, B ini adalah titik pusatnya. Titik poros dari rotasi tadi, ditambah A, B. Oke. Nah, ini kita sudah dapat rumusnya. Kalian sudah paham rumus ini dari mana? Kita langsung saja selesaikan dengan titik tadi, titik A 6,4 yang akan kita refleksikan pada garis 2X ditambah Y sama dengan 1. Atau seperti yang saya katakan tadi bahwa Y ini bisa, persamaan garis ini bisa kita ubah menjadi Y sama dengan min 2X ditambah 1. Lalu dia berpusat di titik 0,1. Mengapa tadi berpusat di titik 0,1? Kan ini di gambar ini dia 0, C-nya 1. Dari titik X-nya 0, C-nya 1. Ini. Min 2X tambah 1. Berarti C-nya dia berada di titik potong Y sama dengan C. Sehingga berpusat di titik 0,1. Dan tan θ adalah tadi, tan θ adalah gradiennya. Gradiennya adalah min 2. Nah, karena min 2 ini kita tidak dapat sudut istimewa, tan θ sama dengan min 2 kita tidak dapat sudut istimewa, maka kita urai dia, kita buatkan dia bentuk segitiga, kita cari sin dan cosnya. Masih ingat rumus tan θ? Sisi di hadapan sudut dibagi dengan sisi di samping sudut. Jadi kalau sisi depannya ini kan min 2 per 1. Misalnya kita buat sisi depannya min 2, maka sisi sampingnya 1. Maka min 2 dibagi 1 adalah min 2. Kita dapat itu tan θ min 2. Nah, lalu sisi miringnya berapa di sini? Sisi miring. Ini karena sudut segitiga siku-siku, berarti kita cari menggunakan rumus Pitagoras. Sisi miring adalah min 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar dari 5. Nah, kita sudah dapat sisi miringnya 5. Kita cari sin cos θ. Kita cari cos θ. Cos θ sisi di samping dibagi dengan sisi miringnya. Berarti dapat 1 per akar 5. Kalau sin θ, sisi di hadapan sudut dibagi dengan sisi miring. Jadi sin θ-nya adalah min 2 per akar 5. Nah, karena di sini di rumus tadi yang diminta adalah cos 2 θ dan sin 2 θ. Cos 2 θ. Kita cari dulu cos 2 θ. Ada rumus identitas trigonometri, cos 2 θ sama saja kalau kita buat begini, 2 cos kuadrat θ dikurang 1. 2 dikali cos
cos theta dikuadratkan. Ini cos theta dikuadratkan 1 per akar 5 di pangkat 2 dikurang 1. Atau ini kan 1 pangkat 2 1, akar 5 pangkat 2 sisa 5. Jadi 2 kali 1 per 5. 2 per 5 dikurang 1. 2 per 5 dikurang 5 per 5 sama dengan min 3 per 5. Nah, kita sudah dapat cos 2 theta sama dengan min 3 per 5. Selanjutnya kita cari sin 2 theta. Sin 2 theta atau sama saja 2 sin theta cos theta. Sehingga 2 dikali 2 per akar 5 dikali 1 per akar 5. Hasilnya adalah min 4 per 5. Nah, ini kita sudah dapat cos 2 theta dan sin 2 theta. Langsung saja kita substitusi di persamaan ini. Persamaan untuk titik bayangan X, Y, cos 2 theta, sin 2 theta, sin 2 theta, min cos theta dikali matriks entry X dikurang A, Y dikurang B ditambah AB. Nah, tadi dia titiknya kita lihat bahwa dia berpusat di titik 0,1. Dan cos 2 theta adalah min 3 per 5, sin 2 theta min 4 per 5. Langsung saja kita masukkan cos 2 theta min 3 per 5, sin 2 theta min 4 per 5. Sin 2 theta min 4 per 5 dan cos 2 theta, ini karena di sini minus dikali minus positif. Dikali matriks 6 dikurang A-nya tadi 0, ini titik pusat, AB 0 titik pusat, 0, dan 4 itu 4 dikurang 1, B-nya 1, ditambah 0,1. Lalu kita selesaikan, 6 kurang 0, 6, 4 dikurang 1, 3. Lalu matriks ini, matriks yang pertama ini kita kali dengan matriks 6,3. Jadi 3 kali 6, 18 per 5, min 18 per 5. Kemudian 4 kali 3, 12, min 12 per 5. Lalu di bawahnya 4 kali 6, 24 per 5, min. Lalu 3 per 5 kali 3, 9 per 5, ditambah 0,1. Maka ini min 18 dikurang 12, min 30 per 5, lalu di bawahnya min 24 ditambah 9, min 15 per 5 ditambah 0,1. Maka hasilnya adalah min 6 per, min 6, min 3 ditambah 0,1. 6 tambah 0, min 6, min 3 tambah 1, min 2. Maka kita sudah dapat bayangan dari titik X tadi, X aksen dan Y aksennya bayangannya adalah min 2, min 6. Jadi titik A 6,4 yang kita refleksikan terhadap garis 2X ditambah Y sama dengan 1, maka titik bayangan titiknya adalah aksennya min 6, min 2.